efektif untuk proses belajar mengajar bahasa Jepang. Nah, untuk sebelum masuk ke sesi pematerian, mungkin di sini saya akan memaparkan sedikit terkait mungkin rangkaian acara yang nantinya kita akan lalui bersama. Yang pertama mungkin nanti ada diawali oleh sesi pematerian dari Mbak Melna. Lalu juga nanti ada sesi Q&A, mungkin dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan. Lalu nanti diakhiri dengan sesi dokumentasi. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung di sini sudah hadir juga ya. Ada moderator kami yaitu ada dari Javanas Education Expert dari Bapak Aswandi. Selamat pagi Pak. Ya, lalu juga di sini sudah ada pembicara kami ada Mbak Melna sebagai Learning Education. eh ya, sudah hadir di sini ya Mbak Melna. Halo. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Melna. Ya, kan tanpa berlama-lama lagi mungkin bisa dimulai untuk sesi pemateriannya kepada Bapak Aswandi. Sebagai moderator, saya bisa. Ya, terima kasih Mbak Syakira dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada acara hari ini. Sebelum saya meminta untuk Mbak Melna ya, yang dari apa namanya dari Learningware ya, yang untuk menjelaskan mengenai bagaimana menggunakan Learning Management System untuk dalam implementasi pembelajaran bahasa Jepang. Mungkin sedikit saya membukanya dengan dengan tren yang ada akhir-akhir ini ya. Jadi seperti kita ketahui setelah Jepang membuka pintu selebar-lebarnya untuk tenaga kerja dari luar, tren pembelajaran bahasa Jepang di Indonesia juga semakin meningkat. Apalagi kalau sekarang kan lagi tag-nya kan lagi kabur aja dulu ya. Tapi ini mungkin syarat di Jepang itu nggak bisa main kabur aja, karena kalau nggak bisa bahasa Jepang repot nanti ya. Nah, jadi dalam kesempatan ini dengan apa namanya dengan sistem pembelajaran yang semakin canggih ya saat ini ya, dengan sistem pembelajaran yang semakin canggih. Nah, dengan sistem pembelajaran yang semakin canggih, online juga semakin menjadi salah satu pilihan ya, selain onsite ya, selain langsung datang ke LPK dan apa namanya, saya sendiri pada prinsipnya ini ya ikut berkecimpung juga ya, mencoba untuk mempelajari bagaimana sih cara memberikan pembelajaran bahasa Jepang itu ya. Jadi banyak sekali sih kendala yang dihadapi di lapangan. Misalnya ini ya, ketika kita sudah memberikan pembelajaran bahasa Jepang, itu kita kan harus memberikan tes ya kepada anak-anak ya. Nah, itu untuk membuat tesnya itu agak repot juga sih ya. Apalagi untuk memberikan penilaian seperti itu kan ya. Ini mungkin dengan adanya sistem eh, learningware ini bisa akan membantu sedikit banyak itu ya. Apalagi kalau yang misalnya ya jumlah muridnya itu banyak sampai 30, 100 atau gitu ya. Kita kan nggak bisa memantau secara langsung ya. Gimana sih caranya kita mau melihat progres kemajuan dari setiap anak-anak didik kita itu kan ya. Ini merupakan satu ini juga ya. Yang ini share sedikit pengalaman ya. Ini eh, saya sempat beberapa hari yang lalu ya ke salah satu tempat yang saya bantu untuk pembelajaran bahasa Jepang. Jadi ketika gurunya memberikan pelajaran karena muridnya udah saking banyaknya, yang di belakang itu ngerjain yang lain gitu. Jadi udah beda-beda gitu. Terus ketika diajak online juga, ya mereka apa ya? Karena onlinenya online Zoom ya, udah datang selesai gitu kan. Jadi nggak ketahuan dia ini sebenarnya sih udah bisa sampai mana sih gitu. Ketika kita mau follow up, mau ngecek progres pembelajarannya itu agak susah gitu. Apalagi jumlah semakin banyak gitu. Nah, mungkin ini ya Mbak Melna ya. Mungkin untuk hal-hal seperti ini dengan menggunakan learning management system yang ada eh, di Mbak Melna ini, learningware ini ya, yang pada prinsipnya memang di Jepang sudah banyak dipakai ya, dan beberapa perusahaan-perusahaan besar Jepang itu menggunakan sistem yang di apa namanya ditawarkan oleh Mbak Melna ini mungkin bisa sharing mengenai kita ini sistemnya seperti apa sih gitu. Mungkin nanti bisa memberikan juga contoh ya implementasinya seperti apa sih untuk pembelajaran gitu kan. Ini ya
mungkin bisa jadi masukan-masukan juga sih buat teman-teman kita yang mau kabur aja dulu itu, biar senseinya ini bisa ini ya, bisa bisa mensupport mereka gitu loh. Mereka nggak kelabakan di Jepang. By the way, Mbak Mela ini di Jepang loh posisinya sekarang ya, buat teman-teman yang ikut hari ini ya. Jadi beliau ini Ya, lulusannya setelah lulus ITB, beliau ke Jepang dan sekarang beliau kerja di salah satu perusahaan IT sistem di Jepang ya. Yang produk unggulan utamanya adalah learning management system ini gitu. iya. Iya. Oke, silakan Mbak Melna. Ini dari saya singkat aja, nanti kebanyakan saya yang jadi ngobrolnya. Banyak itu, banyak insight dari Bapak Sondi. Ya, sebelumnya terima kasih. Selamat pagi di Indonesia dan selamat siang ya di Tokyo. Sekarang jam 12 siang, jam makan siang sih. Tapi Belum alhamdulillah udah puasa makan. Mbak? Belum Belum ya? belum buat, Belum ya? belum ada Iya. ininya apa namanya hasil hilalnya. Iya. Iya, iya. Nah, ya, jadi sebelumnya terima kasih kepada pihak Hello Work ya yang sudah mengadakan acara webinar hari ini. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian di pagi hari sebelum Ramadan juga. Jadi kita bisa tadi sudah dipandu sama Pak Aswandi juga ya. Jadi bagaimana nih caranya kita dari pihak pihak penyelenggara ya untuk pendidikan bahasa Jepang dan nantinya bisa menyalurkan tenaga kerja ke Jepang yang unggul dan juga yang talent dalam bahasa Jepang juga dan juga dalam nanti ya apa namanya spesifikasi mereka nanti industri-industri yang mau kemana pun juga bisa ya nanti misalnya mungkin mau belajar menggunakan learning management system ini. Dan memang di Jepang sendiri learning management system itu sudah bukan hal yang baru ya, karena memang kami pun juga sudah bergerak sekitar 20 tahun untuk learning management system ini. Jadi memang dari perusahaan-perusahaan dan juga universitas pendidikan sudah menggunakan learning management system ini. Dan di Indonesia sendiri mungkin udah mulai booming karena memang sejak pandemi ya, karena memang mau nggak mau semua sudah harus beralih ke digital walaupun itu memang masih apa namanya hybrid ya offline dan online tapi juga mau nggak mau kita harus berusaha untuk belajar ya untuk bisa nanti semakin lama semakin digital transformasi juga ya di Indonesia mau nggak mau memang harus berubah. Nah, tanpa memperpanjang ya openingnya, saya akan coba untuk share dulu ya dari saya materi hari ini. Sebentar, mohon maaf, tunggu sebentar. Apa sudah terlihat ya di layar ya, Mbak Syakira ya? Sudah terlihat ya di Ya. layar Sudah, Mbak. untuk materi hari ini? Oke, kita mulai saja untuk hari ini. Jadi memang dari apa namanya title ya judul webinar hari ini strategi efektif dalam proses dan evaluasi pembelajaran bahasa Jepang dengan menggunakan e-learning ya. Utamanya adalah learning management system. Dan di sini yang kami ingin tawarkan adalah ke Bapak Ibu sekalian adalah learningware ini yang tadi sudah dijelaskan secara singkat oleh Pak Aswandi. Nah, sebenarnya kenapa ya ada learning management system ini untuk belajar nih bahasa Jepang? Karena kita memang ada aja nih tantangan-tantangan selama melakukan pembelajaran bahasa Jepang ya. Misalnya pertama adalah kita ingin mengurangi beban memanage nih hasil belajar siswa-siswanya nih. Misalnya tadi ada 30, ada 100, bahkan mungkin ada yang LPK sampai 500 ya. Atau berapa, atau misalnya tiap tahunnya tuh nambah-nambah terus kan. Jadi misalnya pertama N4, nanti berubah jadi N3, atau ada tadi awalnya N5, jadi makin banyak tuh siswa-siswanya. Tapi ada kendala untuk nantinya memanage hasil belajar ini seperti apa. Belum lagi nanti dari hasil belajar siswanya ini bagaimana ya untuk bisa mengimprove nih. Misalnya kan ada aja ya misalnya siswa yang A itu belajarnya cepat, ada yang siswa yang B masih agak lama gitu kan dan ini perlu ditingkatkan gitu. Sedangkan misalnya dari LPK sendiri staff-staffnya pun mungkin belum memadai ya misalnya baru berapa gitu kan. Jadi nggak bisa memantau satu persatu ya siswa-siswanya, apalagi secara online ataupun misalnya nggak bisa datang ya secara onsite ke LPK-nya gitu. Nah, ini ternyata menjadi masalah umum yang terjadi ya. Jadi waktu untuk bisa input-input data hasil belajar siswa secara manual tuh masih banyak saya temukan di LPK-LPK juga.
Lalu juga adanya kesulitan untuk memberikan reminder ya, mengingatkan kepada siswa misalnya lewat WhatsApp misalnya atau lewat email untuk jadwal belajar, dan itu kan capek ya harus satu-satu ngingetin nih misalnya nih belum selesai belajarnya gitu kan atau gimana gitu, dan itu kan lebih baik kalau misalnya bisa diotomatisasi kan wow banget gitu misalnya ya, daripada kita harus capek-capek nih harus melihat siswa-siswa yang belum selesai belajar. Belum lagi misalnya nanti jadwal pelatihan belajarnya ini harus gimana ya kita apa namanya manage-nya, dan juga nanti hasil belajarnya pun akan seperti apa, dan juga daftar kehadiran nih, daftar kehadiran dari siswa-siswanya. Jadi kita bisa tahu di siswa yang mana yang sering bolos atau misalnya yang memang telat gitu kan datang-datang untuk belajarnya gitu. Dan ini ternyata bisa di apa tantangan-tantangan masalah umum ini bisa dihandle oleh menggunakan learning management system Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan Learningware ini. Jadi ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi beban Bapak Ibu sekalian dalam menginput baik itu hasil belajar secara manual dan juga manage jadwal belajar serta kehadiran siswa nanti gitu. Dan misalnya yang masalah tantangan kedua adalah ingin pelatihannya misalnya menjadi online. Tapi kan kalau online itu pasti ada ininya ya, plus minusnya ya pasti ya. Misalnya nantinya apa namanya, apakah siswanya benar-benar konsentrasi nggak belajarnya, terus benar-benar belajar nggak sih atau cuman buka video aja tapi nggak belajar gitu misalnya. Kan itu kan jadi tantangan tersendiri ya untuk pelatihan belajar online. Dan belum lagi misalnya sebenarnya kalau offline itu kenapa sekarang jadi online? Karena memang secara biaya ya Bapak Ibu itu bisa menekan biaya-biaya yang mungkin yang harusnya ditambah karena offline gitu, karena harus mendatangi siswa atau siswa yang mendatangi ke LPK itu kan nambah biaya ya. Dan ini serta kalau misalnya kita bisa menggunakan online dan online pun bisa lebih efektif, itu akan lebih baik kan sebenarnya. Dan belum lagi misalnya sensei-senseinya nih ternyata waktu-waktunya nggak bisa nih untuk face to face training secara apa namanya secara berkala gitu ya, atau misalnya cuma waktu-waktu tertentu aja nih hanya bisa face to face-nya, dan ini pun bisa ya dilakukan dengan menggunakan online. Nah, online tapi online ini sendiri tadi saya sebutkan sebelumnya ada tantangannya kan. Tadi misalnya anak benar-benar siswa benar-benar melihat belajarnya, atau misalnya siswanya pun juga tertarik nih sama belajar, jadi terus-terusan kayak main apa ya, main Instagram, main TikTok, jadi benar-benar engage gitu ya untuk melihatnya, itu kita menjadi tantangan ya ketika belajar dengan menggunakan online gitu. Dan di sini dengan menggunakan learning management system atau learningware ternyata bisa juga loh kita membuat penyelenggaraan belajar secara online tapi yang bisa efektif dan juga bisa meng-engage siswa untuk bisa belajar. Nah, belajarnya pun jadi bisa dimanapun dan kapanpun. Jadi misalnya nanti ada di daerah A, daerah B pun bisa, atau misalnya lagi mudik nih nggak bisa ke LPK misalnya, itu pun bisa, ataupun nanti misalnya sudah terlanjur di Jepang terus harus belajar lagi ya, misalnya harus refresh lagi, belajar pun tetap bisa gitu kan ya. Nah, ini dari kami sendiri, kami menyelenggarakan namanya tadi nanti ada link dengan Zoom dan lain-lain. Lalu yang ketiga tantangannya misalnya dari apa namanya dari LPK sendiri ya ingin menyelenggarakan sarana belajarnya tapi yang sudah siap ya untuk siswa, karena memang kebanyakan tantangannya untuk untuk memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa adalah kita sudah menyediakan tadi ya soal-soal, sedangkan membuat soal-soal itu bukan overnight ya, jadi misalnya bukan sekali bikin cepat gitu ya. Jadi harus bisa membuat apa namanya menyusun soal-soalnya, lalu juga menyusun materinya. Belum lagi misalnya nanti tiap tahun kan mau ada perubahan-perubahan materi ya. Jadi harus ada update-update juga ya. Karena kan kita terus mengikuti apa namanya mengikuti tren juga, dan juga mengikuti apa namanya jangan sampai tiap 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 tahun tuh sama-sama aja gitu soal-soalnya. Jadi kalau bisa ada refresh ya, ada refreshment dan lain-lain. Dan ini adalah salah satu tantangan ya untuk Bapak Ibu sekalian juga sebagai pihak-pihak penyelenggara untuk bisa memberikan sarana belajar yang bisa siap ya untuk siswa-siswa nantinya dan terus update gitu. Nah, ini bisa bisa apa namanya bisa dilakukan dengan menggunakan learning management system. Jadi nanti ada banyak bisa membuat materi-materi yang banyak bisa di customize juga ya, bisa di custom kepada siswa-siswanya nanti, misalnya siswanya untuk N4 tapi untuk misalnya untuk caregiver, atau misalnya N5 untuk misalnya yang apa industri-industri yang lain, ataupun misalnya memberikan soal-soal sesuai dengan misalnya untuk restoran, atau misalnya untuk pekerja pekerja bahkan pekerja misalnya blue collar pun ataupun white collar pun bisa 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 aja gitu kan ya.
Lalu nanti misalnya soal-soal itu pun misalnya bisa kita digitalisasi ya dan juga kita arsipkan. Jadi misalnya nanti soal-soal yang A, B, C ini bisa nanti dibuatkan lalu nanti misalnya di apa namanya bisa diberikan sesuai dengan siswa-siswa tertentu misalnya dan juga nanti bisa tahun-tahun depannya misalnya dipakai lagi gitu kan untuk diberikan dan tinggal diedit atau diupdate gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan learning management system. Lalu nanti misalnya hasil belajarnya pun ya, misalnya kita ingin lihat ini mereka menyelesaikan soalnya sampai seberapa persen gitu ya. Ada yang sudah menyelesaikan atau yang udah mulai mengerjakan atau belum gitu. Itu pun bisa kita lihat Bapak Ibu. Jadi misalnya kita bisa tracking gitu kan ya kemampuan mereka dan juga apakah mereka mengaktif gitu belajar. Dan tadi ya hasil evaluasinya yang tadi ya masih dilakukan secara manual kita buat secara otomatisasi secara digital gitu. Dan ini bisa dilakukan dengan menggunakan learning management system yaitu dengan Learningware kami. Lalu yang terakhir misalnya tantangannya adalah misalnya ada simulasi ujian, bikin simulasi benar-benar ujian seperti ujian apa namanya belajarnya gitu kan ya, tapi belum belajar apa masih renshu ya, masih latihan gitu, latihan bersimulasi belajar. Kita bisa juga nih menggunakan learning management system dan misalnya ada sertifikat-sertifikat yang bisa menambah apa kepercayaan diri dan bisa menambah motivasi belajar siswa misalnya. Itu pun bisa kita buat dengan menggunakan learning management system ini, learningware ini. Jadi misalnya nanti selesai ujian misalnya atau selesai belajar, tinggal hako ya, tinggal issue sertifikat pun bisa gitu misalnya. Dan ini bisa dilakukan dengan menggunakan platform learningware ini. Nah, ini ya tadi yang saya jelaskan sebelumnya, misalnya tadi simulasi belajar, lalu simulasi ujiannya ya, lalu ada biar semangat bisa menggunakan memberikan sertifikat atau apa namanya dan lain-lain. Tapi misalnya kendalanya adalah ketika menggunakan simulasi ujian ini ya, tentunya secara online itu pun ada ininya ya, ada tantangannya, misalnya ada nipu-nipu lah ya, misalnya benar-benar yang mengerjakan benar-benar orang tersebut apa bukan, siswa tersebut atau bukan, atau misalnya sambil sambil mengerjakan ternyata apa namanya buka tab lain untuk sambil apa namanya sambil itu ya cheating ya sambil belajar apa sambil ngecek-ngecek jawaban yang lain gitu misalnya. Dan ini bisa diminimalisasi dengan menggunakan fitur-fitur yang ada dalam Learningware sendiri misalnya apa namanya face authentication. Jadi tadi misalnya melihat benar-benar ketika login atau ketika belajarnya nanti benar-benar misalnya siswa tersebut atau kita juga punya namanya illegal detection. Jadi misalnya saat lagi tes, kalau misalnya dia buka tab lain, itu langsung ke submit sendiri tuh langsung keambil sendiri ya soal-soal nggak bisa ngelanjutin lagi tuh ngerjain soalnya. Dan itu bisa untuk menanggulangi resiko yang terjadi penipuan itu ya saat ujian online. Terus kita juga bisa membuatkan ya sertifikat secara otomatis tadi dalam Learningware itu. Nah, tadi ini sudah dilihat juga ya melalui tadi sebelum sebelum apa namanya sebelum mulai tentang learningware sendiri saya tampilkan lagi ya tentang learningware. Jadi learningware sendiri memang sudah digunakan kebanyakan oleh perusahaan dan sudah digunakan oleh banyak apa pengguna ya. Lalu ada macam-macam ya. Kita juga memanfaatkan teknologi-teknologi yang terus ya secara sekarang. Lalu ada misalnya face authentication tadi untuk mencegah yang ilegal penipuan ya, tadi ketika ujian atau belajar gitu. Nah, itu selama ini 3 stage ini. Lalu ada konsentrasi juga sebenarnya. Jadi ketika belajar apakah benar-benar konsentrasi, kita bisa mengukur juga sebenarnya di sini. Dan ini ada real time training ya, misalnya mau dengan senseinya belajar. Dan ini nggak perlu lagi login di Zoom karena langsung bisa terintegrasi dengan Zoom nanti di dalam learningware-nya. Nah, untuk yang masalah-masalah tadi pendidikan pun kita juga menyediakan course-course juga sebenarnya untuk language, industri spesifik ya, misalnya caregiver atau restoran dan lain-lainnya. Lalu juga kita bisa bantu buatkan juga kursus-kursus ya lain, misalnya bentuknya manga atau misalnya bentuknya AI, VR pun bisa juga ya untuk simulasi. Nah, karena kita juga sudah memproduksi sekitar 2.000 ya lebih konten ya, terutama dalam bahasa Jepang. Nah, ini sekilas tentang learningware tadi. Lalu
Maaf. Nah, ini studi kasus ya. Contohnya pemanfaatan penggunaan learning management system ya. Contohnya adalah ini perusahaan yang menghimpun tenaga-tenaga kerja luar ya untuk bisa bekerja di Jepang. Nah, kendala-kendalanya memang banyak banget yang dialami oleh beberapa. Contohnya perusahaan namanya Clover ini. eh, Clover ini sendiri dia ingin bisa memberikan apa namanya e-learning ya bahasa Jepang untuk kerja asing, terutama dari Nepal. Lalu ingin juga bisa membantu untuk sistem pengintegrasian manajemennya ya untuk para para apa namanya para tenaga kerja ini nantinya. Dan di sini dari Bapak Sawada ya, Sawada Sang ini sendiri tantangannya adalah misalnya pertama keragaman tenaga kerja. Jadi misalnya staf asingnya ini perlu untuk komunikasi efektifnya, lalu ada keterbatasan waktu juga untuk bisa meluangkan waktu ya untuk bisa nanti mereka belajar bahasa Jepangnya secara apa namanya secara onsite. Jadi mau nggak mau memang harus online gitu ya karena negara mereka mempekerjakan tenaga asing gitu. Lalu mereka juga ingin bisa memberikan pembelajaran yang terstruktur. Jadi nanti misalnya ada kurikulumnya dan juga bisa men-tracking kemampuan belajar dari siswa-siswanya tersebut untuk bisa nantinya berkualitas tinggi, untuk bisa nanti bisa langsung masuk ke perusahaan-perusahaan di Jepang. Nah, dari mereka sendiri memang solusinya adalah menggunakan learning management system kami, lalu situ ada fitur-fitur yang bisa langsung diimplementasikan dalam learning management systemnya, dari learningware-nya sendiri, ada kursus-kursusnya bisa langsung mereka taruh di dalam learningware-nya, langsung belajar di situ. Lalu ada apa namanya manajemen pembelajaran juga, jadi situ misalnya ada kursus-kursus yang bisa dikasih, lalu ada soal-soal yang bisa langsung dikasih, lalu bisa nge-tracking hasil belajarnya, dan juga nantinya apa lebih fleksibel ya karena memang bisa dipakai kapanpun dari manapun dan juga bisa pakai smartphone pun bisa gitu kan ya pakai HP jadi mereka bisa belajar di situ dan hasilnya terasa dari peningkatan dari belajar siswa-siswanya dan motivasinya ya untuk belajarnya karena jadinya sekarang nggak perlu harus capek-capek langsung datang atau misalnya harus pakai laptop pun pakai HP pun bisa jadi motivasinya jadi makin tinggi ya untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Lalu ada dukungan-dukungan belajar juga yang lebih berasa untuk mereka. Dan ini secara skala lain pun bisa ya, misalnya karena mereka bisa belajar-belajar macam-macam dari mulai yang nggak hanya bahasa Jepang, tapi juga misalnya konstruksi atau restoran tadi, ataupun caregiver pun mereka juga bisa belajar. Jadi mereka lebih siap ketika nanti sampai ke Jepang gitu. Nah, untuk learningware sendiri bisa Bapak nanti hasil apa namanya dari materi nanti bisa dikasih nanti di sini bisa tinggal di QR code aja untuk detail dari learningware-nya. Nah, sekilas tentang learningware sendiri sudah diimplementasikan lebih banyak ya dari 2.800 perusahaan sekarang dan juga secara desain itu sudah apa namanya diakui secara good design ya di Jepang untuk apa namanya award-nya dan juga sudah digunakan lebih dari 1,5 juta user dan bisa mensupport apa namanya smartphone juga ya nggak hanya apa namanya laptop dan tablet tapi juga smartphone pun bisa. Lalu bisa di push notification juga. Jadi nanti misalnya ada notifikasi reminder belajar pun bisa langsung muncul ya di HP kayak gitu. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan pun kebanyakan memang perusahaan Jepang dan juga perusahaan Jepang yang punya branch ya di luar seperti misalnya Family Mart atau Kawasaki, Rakuten dan lain-lain yang sudah menggunakan dan juga untuk bahasa bahasa misalnya ada Berlitz ya di sini untuk di bahasa Inggris dan juga ada beberapa perusahaan-perusahaan seperti yang kecil menengah pun juga menggunakan tadi yang LPK-LPK misalnya dari Nepal dan Vietnam ya terutama menggunakan juga. Nah, fungsi-fungsi yang bisa apa namanya, di dalam learningware sendiri banyak sekali sebenarnya. Jadi misalnya tadi user management. Jadi sini misalnya nanti siswa-siswanya pun bisa di ini ya kita dapatkan informasi-informasi usernya, informasi dari siswanya sendiri, misalnya emailnya atau nomor HP-nya atau nomor WhatsApp-nya atau misalnya mereka kesukaan mereka seperti apa dan juga misalnya registrasi-registrasi lainnya yang kita butuhkan dan itu nggak perlu lagi kita manual lagi di secara Excel misalnya karena memang kita bisa langsung masukkan semua data-datanya ke dalam learning management system ini dan ini pun nggak perlu input satu-satu karena kita bisa langsung secara bulk ya langsung satu semuanya dalam CSV kita langsung langsung upload aja bisa langsung masuk data-data nanti dan ada namanya kontak manajemen itu nanti dari pihak Bapak
Bapak Ibu sekalian dari pihak LPK misalnya ingin menghubungi, bisa langsung pakai 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 learning management system pun bisa nanti misalnya langsung masuk ke email-email mereka, misalnya reminder atau tadi misalnya notifikasi ya, notifikasi di HP-nya nanti misalnya untuk belajar dan lain-lain karena memang learning management system kami yang Learningware ini nanti misalnya bisa di-download. Jadi dari kayak aplikasi gitu, nanti bisa langsung mereka dapat notifikasi-notifikasi belajarnya atau misalnya schedule belajarnya atau reminder lainnya gitu ya. Lalu tadi training manajemen ini misalnya kan setiap training atau pelatihan sendiri jadwalnya kita juga harus lihat ya daftar kehadirannya atau misalnya mereka berapa berapa kali ya belajar apa berapa kali ya datang buat misalnya belajar dengan sensei atau lain-lain itu pun bisa kita manage juga ya nanti ya daftar kehadirannya. Dan kalau misalnya nanti Bapak Ibu juga pengen langsung bikin ya PowerPoint atau teaching materialnya pun bisa langsung sebenarnya bisa langsung dibuat di dalam learningware-nya juga. Lalu hasil belajarnya pun bisa kita lihat nanti ya dari hasil belajar nanti seperti apa, apakah memang 80% menyelesaikan soalnya, apa 80% belum selesai atau belum mulai sama sekali belajarnya pun bisa terlihat nanti dalam learningware-nya. Dan course management sendiri misalnya Bapak Ibu juga misalnya pengen bikin kurikulum sendiri ya belajar nanti tinggal masukin aja kursus-kursus yang sudah pernah dibuat atau misalnya dari senseinya pernah bikin satu video pun bisa langsung masuk ke situ ya jadi nggak perlu lagi berulang-berulang menyampaikan hal yang sama misalnya dan itu bisa dipakai. Nah, ini ada yang baru juga community management. Jadi nanti di situ siswanya bisa sambil chat juga ya kalau chat-chat seperti line chat ya, seperti WhatsApp chat gitu dalam learningware-nya bisa sambil belajar, bisa sambil chat sama senseinya atau chat antar siswa juga misalnya untuk hal-hal yang mereka nggak tahu gitu misalnya pengen belajar bareng itu bisa atau misalnya forum diskusi di dalam situ pun bisa ada pertanyaan-pertanyaan pun bisa nanti di dalam learningware-nya. Lalu tadi ini level konsentrasi tadi untuk melihat hasil apa namanya konsentrasi ya karena memang pasti sambil belajar pasti ada aja yang nggak konsen ya jadi kita pengen lihat nih kenapa ya ini misalnya siswa yang A ini kok belajarnya nggak selesai-selesai atau misalnya ujian tes simulasi tapi nggak lulus-lulus tapi ternyata kalau kita lihat dari hasil level konsentrasi ternyata selama belajar itu ternyata nggak konsen gitu kan itu bisa kita pantau ya di situ kenapa bisa terjadi hal tersebut. Lalu ada nih unlimited access, lalu ada face authentication ya, atau recognition tadi yang untuk mencegah ketika misalnya ujian atau belajar yang memang harus agak strict ya, agak kibishi, itu bisa kita lihat ya apakah orang tersebut yang memang online atau login atau belajar atau ujiannya atau bukan gitu. Lalu tadi ada live, ada Zoom Corporation ya tadi misalnya langsung mau ke link ke Zoom. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu misalnya mau buat Zoom training one on one gitu ya antar sensei sama misalnya siswa tersebut gitu untuk mendang atau apa gitu misalnya. Itu bisa langsung nanti dibuatkan jadwal mendangnya misalnya. Terus nanti jadwal mendang ini bisa langsung diintegrasikan lewat Zoom. Jadi nanti ketika ada nanti invitationnya ya ada invitation langsung tinggal klik langsung menuju ke Zoom aja nggak perlu lagi login Zoom dan lain-lain. Nah ini ada banyak juga misalnya ada eksternal lain misalnya Bapak Ibu punya sistem sendiri yang udah ada tuh pun bisa diintegrasikan langsung ke Learningware dan selain itu multilingual juga jadi bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa Inggris pun itu sudah disupport ya. Dan karena memang kita ada sekitar 30 bahasa yang kita support dan juga ada evaluasi dan juga dashboard ya untuk melihat hasil belajarnya nanti. Nah, ini tadi yang sekilas tentang fiturnya ya. Tadi ketika belajar nanti misalnya bisa lihat learning progress-nya dan juga berapa lama ya waktu belajarnya. Dan juga untuk mencegah tadi ya tipu-tipuan misalnya kita ada illegal detection. Jadi misalnya ketika belajar, ketika ujian, ketika dia misalnya buka tab lain atau buka YouTube atau buka Google misalnya langsung langsung ketutup sendiri tuh ujiannya nanti karena memang nggak mau apa meh siswa-siswa nanti ketika ujian itu sambil lihat yang lain gitu kan nyontek gitulah istilahnya. Nah terus ada automatic identity juga dan juga mengurangi operasional beban ya karena nanti saya tadi seperti yang saya jelaskan informasi belajar dan yang lain bisa diregistrasikan secara apa apa namanya secara semuanya ya lewat bulk menggunakan CSV namanya. Nah, ini user screen-nya dari Learningware sendiri seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi, ini yang paling klasiknya ya, versi yang paling pertama ini kayak gini. Nanti jadi misalnya siswanya masuk nih login, langsung ada muncul semua fitur-fiturnya di sini, fungsinya sendiri. Misalnya ini ada kursus-kursusnya pun tinggal klik aja.
Lalu ini talkboard ini untuk diskusi, nanti misalnya mau diskusi dengan senseinya pun langsung bisa. Dan ini misalnya ada berita-berita ya, berita-berita misalnya yang harus dikasih tahu ke siswa-siswanya dari pihak LPK pun bisa langsung muncul di sini. Dan ini nanti berita-beritanya pun langsung bisa ternotifikasi ya di HP-nya, jadi bisa disetting. Lalu nih hasil belajarnya misalnya hasil belajarnya dari siswanya pun terlihat ya misalnya 100% atau misalnya baru 60%. Dan misalnya kita mau setting nih kursusnya ini misalnya cuma bisa dibuka misalnya 2 bulan aja atau sampai tanggal berapa gitu pun bisa disetting. Lalu misalnya eh, nanti per unitnya pun misalnya kalau unit A belum selesai tapi misalnya unit B langsung nge-skip gitu tuh pun nggak bisa misalnya itu pun bisa disetting-setting juga nih Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar memastikan anak itu apa siswa-siswa tersebut belajar memang yang sesuai kita inginkan ya untuk progres belajarnya gitu. Dan ini yang terbaru apa namanya tampilannya ya, tampilan yang terbaru untuk siswanya ini yang terbaru seperti ini. Jadi lebih apa ya, lebih terkini lah ya, lebih nggak padat gitu, nggak klasik. Dan ini nanti muncul di sini nih seperti ini bisa diganti-ganti. Nanti misalnya dari pihak LPK misalnya ada training apa gitu, training apa bulan depan, misalnya ini nanti ada pengumuman-pengumuman di sini pun bisa ditampilkan. Lalu ini ada kursus-kursusnya tadi ya yang sudah pernah dilakukan atau misalnya ini yang udah mau berakhir ya selama 7 hari sampai 7 hari ke depan itu pun langsung bisa diklik. Dan ini hasil ada talkboard tadi diskusinya dan juga ada apa hasil progres belajarnya ya langsung terlihat di sini. Nah, kalau tadi kan kita lihat adalah tampilan dari ketika siswanya ya yang belajarnya ya, tapi bagaimana tampilan dari Bapak Ibu sekalian ya yang sebagai administratornya gitu nanti yang memberikan kursusnya dan lain-lain itu tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti ada macam-macam di sini yang bisa Bapak Ibu explore. Jadi ada administrasi, ada user manajemennya, ada untuk komunikasinya, baik itu untuk memberikan kursusnya nanti ya, untuk mengisu kursusnya, untuk haku kursusnya ya. Terus untuk lihat study resultnya, lalu community dan bahkan ada evaluasi dan lain-lain ya di sini. Ini semua ada setting-settingan di sini yang bisa nanti digunakan. Jadi nanti kalau nanti misalnya mau coba, Bapak Ibu nanti bisa langsung dipandu juga ya misalnya penggunaannya seperti apa. Karena memang banyak sekali fungsi yang bisa dieksplor ya oleh pihak administrator dalam membantu nanti pembelajaran bahasa Jepang ini gitu. Nah, ini tadi misalnya dashboard ya, di sini dashboard bisa terlihat sendiri nanti dari di pihak administrator, dari pihak LPK sendiri misalnya berapa sih yang user atau siswa yang login selama ini, lalu berapa banyak nih kursus-kursus yang sudah dilakukan ya, lalu apa namanya, yang berapa banyak nih siswa-siswa yang belum bisa menyelesaikan kursusnya gitu, itu pun bisa terlihat. Lalu ada notifikasi-notifikasi lain yang bisa juga dilihat di sini. Lalu kita juga bisa lihat misalnya dari per unit kursusnya ada belajarnya berapa persen, lalu misalnya mereka menyelesaikannya kapan waktunya, lalu macam-macam action lain yang bisa kita lakukan. Jadi contohnya misalnya face authentication tadi ya, misalnya di sini siapa nih yang misalnya udah login dan juga meregistrasi dan nanti misalnya kalau misalnya seandainya nih mereka login ternyata bukan, misalnya tampilkan di sini ya misalnya ada tampilan mukanya yang lain, nanti ada warning di sini nih kalau ternyata yang login atau yang ujian nanti itu ternyata bukan orang tersebut gitu, itu akan muncul juga di historinya ya di ketika loginnya. Nah, kalau untuk dari segi keamanan sendiri, learning itu sudah sangat aman ya karena kita memang secara vulnerability assessment-nya berregular, melakukan regular assessment dan juga sudah mendapatkan ISMS juga untuk apa Information Security Management System sertifikasinya, lalu untuk ISO-nya juga. Jadi kalau nanti misalnya ada data-data dari siswa ya yang termasuk privacy ya untuk data-data siswa pun kita pastikan aman ya di cloud kami karena memang kita secara berkala assessment untuk security-nya ya informasi security-nya. Nah, selain dari learning sendiri ternyata sebenarnya dari kami ya ada juga apa hal-hal lain yang kita bisa kasih ya layanan-layanan yang lain. Kami sendiri memang dari Prosit sendiri yang tadi yang memberi perusahaan yang memberikan Learningware ini, layanan Learningware ini sudah berdiri sejak 2003 ya. Dan kita juga ada lokasi apa untuk apa office-nya ada di Tokyo, Osaka dan juga Vietnam. Dan layanan-layanan kami selain tadi Learningware, ada juga misalnya tadi video distribution itu seperti semacam YouTube ya. Jadi nanti misalnya buat belajar-belajar pun tinggal dimasukkan ke situ, tinggal nanti dimasukkan ke Learningware. Jadi nggak perlu butuh apa YouTube dan yang lain.
Lalu nanti ada juga kita bisa menyediakan kursus-kursus yang sudah jadi dan juga membantu kursus yang pembuatan kursus dan juga ini adalah satu lagi ini lebih ke spesifik untuk memang skill worker ya untuk specify skill worker untuk Tokutegino dan lain-lain namanya Manabel Japan. Di sini kita memang menyediakan langsung dipakai aja. Jadi nanti misalnya udah ada kursus-kursusnya dan juga udah ada materi-materi industrinya pun di situ udah ada di situ. Jadi misalnya Bapak Ibu misalnya nggak mau pakai Learningware tapi misalnya mau pakai Manabel Japan pun bisa aja sebenarnya. Mbak Melna, Iya, ini ya kita ini sepertinya kebanyakan teman-teman dari LPK ini kan ya. iya. Jadi kita mungkin lebih fokus ke learningware-nya. Sekalian kita nanti kalau misalnya ini kita bisa minta apa namanya masukan dari mereka kendalanya seperti Oh apa ya sih boleh boleh. ketika Iya iya. mereka melakukan apa namanya pembelajaran online atau seperti itu. Itu Oh mungkin iya bakal Kak ya. karena mungkin untuk implementasi learningware di Indonesia mungkin dengan mengadopsi masukan-masukan dari teman-teman yang ada di sini itu bakal lebih ini ya apa namanya efisien mungkin ya karena Iya lebih ya efisien ya. ya nah kadang-kala apalagi kalau di daerah ya kadang-kadang kan para peserta itu pasti pakai HP kan ya Iya terus iya. HP-nya juga kadang-kadang suka ngeheng atau kayak gimana mungkin ini bisa Iya jadi iya ini iya ya iya. gitu ya iya Betul betul sekali Pak. Jadi ini saya sekilas aja ya, misalnya tadi iya kursus-kursus yang misalnya tadi konten-konten seperti misalnya Bapak Ibu pengen masukin kursus-kursus bahasa Jepang bisa juga langsung masuk seperti ini nih. Jadi nanti tampilan-tampilannya akan banyak dalam bahasa Jepang. Dan macam-macam ya nanti misalnya JLPTN 5 atau JLPTN 4 bisa dimasukkan juga ke dalam learningware-nya gitu. Nah, ini contoh aja tadi kita langsung cobain ya. Misalnya di live demonya, gak apa kan ya Mbak Syakira dan Pak Sony bisa contoh langsung di learningware-nya ya. Jadi kita coba langsung live demo ya contohkan saja ya, ya iya live demonya. Ntar saya coba ambil dulu ininya. Jadi di sini ya, bentar, apakah sudah muncul ya? iya Sudah muncul, iya nanti ini saya ulang dulu ya dari keluar. Jadi nanti ketika tampilannya nih akan seperti apa ya nanti apa user ya atau siswanya ketika belajar nanti itu akan tampilan learning akan seperti ini ya. Jadi nanti di sini Bapak Ibu bisa memberikan ID loginnya untuk siswa seperti apa, terus kata sandi. Jadi kayak pakai sosial media aja ya. Jadi langsung login dan juga kata sandinya passwordnya di sini. Lalu di sini tadi misalnya seperti Bapak Aswandi bilang ya tadi misalnya kendala environment-nya berarti ya lingkungan dari penggunanya ya misalnya HP-nya jenisnya apa terus apakah bisa dipakai dan lain-lain itu nanti di sini bisa dicek ya ada dalamnya lingkungan operasi di sini kalau tadi klik di situ ini kebetulan kelihatan nggak ya masih kelihatan nggak ya iya nggak kelihatan ya muncul nggak ya. Nah, contohnya di sini misalnya akan muncul dari sini misalnya operasi situsnya akan seperti apa, misalnya browsernya apa namanya? Browsernya akan yang bisa dipakai itu apa misalnya Windows 10, lalu iOS-nya misalnya pakai iPhone atau misalnya Android gitu, Android 8 dan lain-lain. Jadi di sini sebenarnya dari kami mencoba untuk apa? Terus pengecekan ya untuk pengecekan device-nya ya, device-nya misalnya karena muncul karena memang iPhone dan juga Android tuh muncul terus-terus ya misalnya baru-baru terus ya jadi kita akan terus coba untuk misalnya nih learningware ini bisa dikompatibel nggak ya dengan menggunakan HP ini HP jenis lain bahkan macam-macam HP pun kita cobain di brand-brand macam-macam ya nggak cuman Samsung atau apa misalnya yang terkenal-terkenal tapi yang nggak terkenal kurang terkenal pun kita cobain juga di Androidnya karena kita ingin memastikan bahwa nanti siswa-siswa dia apa dengan menggunakan device apapun bisa bisa menggunakan learningware ini gitu. Dan ini di sini nanti bisa dicek di sini untuk kondisi-kondisinya bahkan misalnya nanti kecepatan ya kecepatan dari internetnya lalu CPU misalnya menggunakan laptop gitu ya itu pun ada catatannya di sini yang bisa dilihat. Nah, ini contohnya tadi ketika kita login ya akan seperti ini. Jadi ketika kita klik nih misalnya akan langsung masuk ya di sini, masuk tampilan berandanya. Ini saya menggunakan tampilan yang terbaru ya kayak gini ya. Jadi agak gede sih memang. Ini bisa disetting juga nanti misalnya agak lebih kecil. Ya misalnya seperti ini nanti nanti di sini ada pengumuman lalu ada kursus-kursus yang bisa terakhir diambil dan lain-lain. Contohnya misalnya kita buka aja ya misalnya nih
N4 gitu ya. Nah, ini N4 di sini nanti akan munculnya seperti ini, nanti ada progres belajarnya nih. Kebetulan ini belum belajar ya, jadinya masih 0%. Tapi kita bisa buat nanti misalnya sampai 100%. Jadi akan ada namanya tombol di sini untuk misalnya untuk isu sertifikat ya, untuk mengambil sertifikatnya gitu. Misalnya kalau mau buat sertifikat supaya motivasi belajar pun bisa nanti dibuatkan. Lalu di sini nanti ada tampilan-tampilannya banyak ya, misalnya frekuensi belajarnya siswa nanti ketika belajar ini berapa kali, ternyata udah belajar berapa kali. Lalu kita bisa membuat durasi kursusnya, misalnya kursus ini hanya bisa dipakai misalnya sampai tanggal berapa gitu, misalnya ini pun bisa dibuat. Lalu materi-materi belajarnya, unit-unitnya nih ada banyak ya. Jadi misalnya unit-unit yang pertama nih unit-unit lampiran ya. Jadi di sini kita bisa melampirkan belajar yang kita ingin pelajari ya, siswa yang ingin pelajari nanti tinggal di-download aja dengan siswa. Misalnya contohnya ini diklik langsung muncul ya, nanti langsung masuk yang di-download-download untuk belajarnya. Lalu misalnya ini ya, maaf saya kayaknya full screen aja karena agak nanti nggak muncul. Oke. Nih tadi yang muncul ya tadi ya, misalnya nih mau belajar ini ya, muncul nggak ya Pak Sony Mbak Syakira muncul ya? Sini misalnya belajar bahasa Jepangnya, nanti video ya. Nanti saya bisa langsung buat belajar video kayak gini ya. Oh, Nah misalnya nih saya sebagai siswa yang mau skip ya, misalnya saya mau skip belajar nih, klik ini ya. Ini nggak bisa diklik nih Bapak Ibu. oh Ini nggak bisa, nggak bisa bisa disetting, dilewat-lewatin Mbak Mela ya. Itu lewat-lewatin, iya jadi iya, benar-benar belajar. anak-anak kita tuh kadang-kadang kan mereka nggak belajar, mereka di skip-skip aja, dilewat-lewatin, finish, finish, finish gitu. Iya, Padahal finish nggak gitu selesai kan. ya. Padahal belum selesai. Nah, Iya, iya, iya. Itu ini nggak bisa bisa ya. disetting, ya bisa disetting oleh Bapak Ibu Oh, sekalian nanti ketika belajarnya benar-benar mereka mau nggak mau harus heeh. menyelesaikan ya sampai habis ya. Ini 24 menit ya Iya, iya. video Harus dengerin belajarnya beneran ya. gitu. Iya, iya. Hmm, ini misalnya saya udah nih saya nggak mau lanjutin sampai habis, tapi saya tutup aja ya. Ini nggak akan muncul Pak di sini, nggak akan Selesainya ya. keklik di sini selesai, karena Oh, memang saya belum selesai belajarnya gitu. Ini akan muncul seperti ini. Jadi dan juga bisa dibuat gini ya, Bapak Ibu nanti misalnya yang ini tuh nggak bisa saya buka kecuali ini misalnya saya udah belajar selesaikan ini, gitu pun bisa disetting Pak. Jadi misalnya ini kan oh, kebetulan saya klik ini bisa ya, walaupun ini belum selesai ya. hmm. Ini Mondai Ichinya saya bisa klik walaupun saya belum menyelesaikan video yang tadi ya. Tapi ini Heeh. sebenarnya bisa juga disetting abu-abu gitu loh Pak. Jadi nanti diklik tuh Oh, nggak bisa. hilang dia, nggak bisa Heeh, diklik ya. nggak Oh, bisa iya, diklik iya. kalau ini belum selesai dulu videonya gitu. Itu Satu-satu bisa dulu gitu. disetting juga, betul-betul. Oh, Nah, jadi benar-benar ingin memastikan pembelajaran yang berefektif gitu ya untuk nanti siswa-siswinya ya ketika belajar benar-benar belajar gitu, bukan hanya menyelesaikan selesai skip-skip aja gitu ya iya, ketika iya, iya. belajar, betul. Nah, ini contohnya misalnya nih tadi kan video ya, video belajarnya. Terus kita bisa buat misalnya ada Mondai Ichi ya untuk belajarnya nih. Nanti akan muncul tes seperti ini nih. Jadi di sini misalnya Bapak Ibu bisa buat nih saya mau pertanyaannya berapapun tuh bisa ya. Ini contohnya 5 pertanyaan. Terus nilai kelulusannya ya misalnya akan lulus tesnya kalau misalnya semuanya benar gitu yang dijawab. Atau misalnya Bapak mau Iya, Ibu mau buat settingnya misalnya empat empat dari 5 soal, 4 soal aja bener bisa lulus gitu pun bisa disetting kayak gitu kan, di iya, setting iya. seperti itu pun bisa. Nah, terus ada misalnya jumlah tes, jadi tidak ada batasan pada jumlah tes. Maksudnya di sini adalah mereka bisa coba berkali-kali gitu tesnya. Atau misalnya Bapak Ibu pengen buat tesnya cuma bisa diambil sekali aja. Jadi kalau misalnya nggak lulus ya emang nggak bisa lagi ngambil lagi tesnya. Itu pun bisa disetting seperti itu. Lalu ada namanya batas waktu ya. Jadi di sini misalnya tesnya hanya bisa diambil misalnya 5 menit gitu atau 10 menit gitu, 15 menit. Jadi kalau lewat 15 menit langsung udah ketutup aja tuh tesnya nggak bisa diambil lagi gitu. Itu pun bisa dibuat ya batasan waktunya. Nah, kalau tunda ini jadi misalnya contohnya ketika belajar ya ketika tes ya, misalnya tutup dulu deh, save dulu nih, disimpan dulu deh jawabannya nanti saya coba saya buka lagi mau lanjutin lagi belajarnya misalnya. Itu bisa disetting juga nggak bisa ditunda atau bisa ditunda. Lalu ada namanya metode penelitian. Nah, ini yang tadi Bapak Aswani juga bilang ya, misalnya kesulitan ketika untuk misalnya menilai Heeh.
skor siswanya ya Pak ya. Iya, Ini kalau tiga kita puluh bisa anak kan susah kan ngasih ribet nilai ya itu harus Pak, ribet satu-satu ya. Harus harus satu ribet kan. Iya, satu-satu iya. ngeliat ya. Dan ada resiko namanya ini juga ya Pak, misalnya kita pun misalnya malam-malam ngeceknya, ternyata salah juga ngeceknya kan bisa aja ya Salah ternyata kalau ngecek banyak ya, dan iya itu salah ngecek. buat guru-guru yang di LPK juga jadi beban itu Mbak, karena kan makan waktu kan ya satu-satu Iya itu kan. Tapi betul kalau betul misalnya di satu-satu. sistemasi itu ini banget itu. Dan lebih ini ya Pak, otomatis pun jadinya memang resiko kesalahannya pun minim ya Pak Betul, untuk hal betul, tersebut, betul. betul. By system Jadi sih ya. by system, jadi Iya, kita iya. bisa metodenya pun ini penilaian secara otomatis. Jadi nanti misalnya tadi pertanyaan langsung dicek tuh sama dia berapa yang benar, berapa yang salah. Dan misalnya ada Bapak Ibu, saya nggak mau nih otomatis karena memang ada pertanyaan yang saya pengennya saya baca nih hasil Iya, betul. apa namanya, jawabannya siswanya gitu ya. Itu bisa juga dibuat manual juga Bapak Ibu. Jadi misalnya ada beberapa hal misalnya ujian-ujian yang pengen dilihatnya secara manual pun bisa disetting juga. Jadi nggak perlu otomatis pun bisa. Ini saya coba ya misalnya mulai tesnya. Ini akan coba contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi misalnya nih pertanyaan bahasa Jepang, sini tinggal dijawab di sini ya misalnya. Apa contohnya gitu, terus langsung selanjutnya. Ini ada wajib ya, terus wajib ini berarti harus diisi ya. Jadi kalau misalnya nggak diisi, misalnya nggak bisa nih lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lalu ini kan belum dijawab ya karena belum diklik ya. Misalnya contohnya saya klik, langsung hilang nih yang belum dijawab karena emang udah dijawab kan. Lalu ini pun saya diklik, langsung lanjut ya. Saya contohnya, ini contoh aja dulu. Nah, ini bisa langsung periksa ya, karena tadi periksa otomatis. Ini langsung periksa ya, Bapak Ibu. Nih, serahkan ya, saya bisa langsung serahkan jawabannya. Nah, ini gagal nih, karena tadi kelulusannya adalah semua harus lulus ya, harus lulus. Harus jawabannya harus benar semua. Jadi saya cuma 2 poin yang benar dari 5 poin. Jadi gagal ya ujiannya. Dan tadi karena tadi saya coba jawaban yang apa namanya jawaban yang salah 3 terus yang belum terjawabnya 0 karena semua terjawab lalu jawaban yang benarnya 2 dari 5 pertanyaan gitu ya kan. Nih tanggal waktu jawabnya pun langsung ada muncul Pak. Jadi nanti di apa namanya di hasil belajarnya pun kita tahu nih anak itu siswa tersebut menyelesaikan si ujiannya itu kapan ya, terus jam berapa dan waktunya berapa pun kita bisa ngecek ya di sini nanti hasilnya. Lalu nih misalnya jawabannya salahnya di mana gitu. Nah, ini sebenarnya kebetulan ini yang jawabannya langsung ditulisin salah aja ya, tapi kita bisa juga nih misalnya Bapak Ibu pengennya mereka juga sambil mempelajari kesalahan mereka gitu misalnya. Jadi di sini misalnya ditulisin bisa ada nih, bisa dibuat di setting nanti sebenarnya hasil jawaban yang benar apa, terus penjelasannya seperti apa pun bisa kita setting juga ya, Pak. Nanti di settingan tes-tesnya pun bisa sebenarnya. Nih contoh gini. Ini kebetulan tadi yang tes jumlah tesnya bisa berkali-kali kan, jadi saya bisa coba lagi nih. Nah, kalau misalnya jumlah tesnya cuma sekali, ini nggak akan ada nih Pak tulisan coba Bapak Ibu coba lagi di sini karena emang nggak bisa coba lagi gitu kan. Ini bisa coba lagi, jadi bisa mulai tes lagi gitu. Nah, kalau tadi misalnya si tesnya itu ada batas waktunya gitu. Jadi nanti akan muncul di sini Pak, Bapak Ibu nih jam-jamnya ya misalnya cuma 15 menit. Jadi nanti akan terus 15, 15, 14, 59, 14, 58. Jadi akan terus berkurang gitu ya waktunya di sini nanti akan muncul. Ini kebetulan ada nggak ya contohnya? Saya coba cek dulu ya. Jadi karena nggak selesai, jadi nggak ada checklist di sini ya. Kalau misalnya nanti hasilnya memang sesuai, udah lulus, akan checklist di sini nih hasil belajarnya. Ini juga tidak ada batasan waktu ya. Jadi contoh ini belajar dan juga ada di sini. Ini banyak sekali ya contoh-contoh ininya belajarnya. Ini masih video juga. Nah, ini ada juga contoh misalnya eh bentuknya manga ya misalnya. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ingin membuatnya bukan bentuknya video ya, tapi misalnya bentuknya HTML5 yang bentuknya seperti manga dan juga yang lebih interaktif ya, itu bisa juga menggunakan ini ya Pak. Jadi namanya ini ya namanya namanya seperti ini ya HTML5 di sini. Jadi nanti bisa diklik di sini, diklik nanti belajar ya seperti story-story gitu, belajar. Ini kebetulan yang bahasa Jepang ada deh harusnya. Yang bahasa Jepang. Ini bisa diganti-ganti ya bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia aja deh. Ini
Nah, ini sebetulnya kita juga bisa buat namanya multilingual course. Jadi di situ misalnya Bapak Ibu pengen bisa bikin yang bahasa Jepang sama bahasa Indonesia karena memang pengen ada yang siswa-siswa yang memang udah cukup bagus ya. Jadi nggak perlu lagi nih ada bahasa Indonesia tapi bahasa Jepang aja gitu. Atau misalnya ada juga siswa yang belum bisa nih bahasa Jepangnya secara ini, kita buat ada bahasa Indonesianya. Itu pun bisa dibuat ya namanya multilingual course. Jadi nanti di sini seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ada ini ya, tinggal diubah aja, tinggal di switch ya. Dia bisa berubah dari Inggris ke bahasa Indonesia pun bisa juga dibuat seperti itu namanya multilingual course. Nah, ini ya ini contoh tadi yang manga ya misalnya. Tinggal diklik-klik ini nanti akan ada namanya small quiz, kita juga bisa buat gitu, dibuat di sininya. Nah, misalnya ini lebih interaktif ya. Jadi sini misalnya mau jawab-jawab langsung muncul, nanti ada penjelasannya lagi gitu. Nah, ini bisa juga dibuat seperti ini ya. Jadi ada namanya bentuknya HTML5. Ada ujian akhirnya juga di sini. Kita bisa buat begitu. Lalu ada namanya lagi, misalnya jenisnya tuh ini ya, praktek langsung adegan ya. Jadi misalnya ini untuk contohnya untuk caregiver ya, apa untuk Kaigo ya. Misalnya untuk Kaigo di sini belajarnya harus belajar percakapannya. Ini akan muncul seperti ini. Nih ya, kita bisa mulai belajar bahasa Jepangnya. Ini kebetulan nggak kedengeran ya, Bapak Bapak Ibu ya nggak kedengeran ya dari situ ya. Tapi ini akan muncul seperti ini ya. Jadi dia ada bunyi-bunyinya di sini. Nah, ini ada ininya nggak ya? Muncul nggak ya Mbak Syakira bunyi suaranya? Muncul nggak ya? Hanya belum terdengar, Mbak. Belum terdengar ya? Iya, Ini karena nggak masuk audionya ya. Hmm, mungkin share sound juga mungkin saat share screen. hmm, hmm. Ini kayaknya bisa deh ini coba ya. Coba muncul muncul nggak ya? Kedengeran nggak ya? 今日から介護職 Ya, 員とし udah て kedengaran, Mbak. よろしくお願いし Dengeran ま ya? す。Ini contoh. Misalnya belajarnya ini ya menggunakan percakapan. はい、Nanti misalnya mau dibuat cepet gitu ya atau mau dibuat lama. Ini bisa juga misalnya Bapak Ibu pengen bikin yang seperti ini ya, よろしくお misalnya 願いします。belajar di sini. Ini nanti misalnya menghafal kosakatanya. 主任、今日、Nah, ini belajar kosakata misalnya atau eh, memeriksa percakapannya pun bisa juga ya. Jadi nanti リンさん、私は主任の鈴木で kita す。 langsung dengar percakapannya ya ここ seperti の apa. 介護職員のまとめ役です。今日から介護職員としてよろしくお願いします。 Ini misalnya siswanya はい、 belajar gitu ya, belajar よ cara ろしくお bacanya. 願いします。 Atau misalnya langsung yang berlatih ya pengucapannya. Jadi nanti siswanya pun bisa belajar juga ya buat リンさん、 mengucapkannya seperti apa. 私は主任の鈴木です。 Jadi di sini nih. Jadi di sini nanti mendengarkan はい、 ininya, tapi kita juga hai gitu misalnya ya. Nanti langsung muncul di sini. Hai gitu. Nah, ini nanti akan ada hasilnya di sini. Hai gitu. Nah, ini nanti Nah, muncul di situ ya bunyinya. hai Jadi gitu. Nah, ini nanti akan muncul seperti itu ya bunyinya. Ini contoh-contoh seperti beberapa hal yang bisa kita lakukan ya dengan menggunakan Learningware. Macam-macam kursus pun bisa kita pakai ya. Nanti misalnya mau belajar seperti ini pun bisa. Dan ini contoh tadi yang di hasil di ini ya pengaturan siswanya, dan ada misalnya ini tadi evaluasi ya, bisa evaluasi belajar pun bisa di sini muncul nanti, atau misalnya mau chat ya. Jadi misalnya antar siswa atau antar senseinya, misalnya dengan senseinya ingin sambil ngechat ya, sambil nanya-nanya, itu bisa mulai obrolan. Misalnya saya mau ngobrol sama Mbak Selin ini misalnya, nanti di sini pertanyaan tentang apa namanya kursus gitu, misalnya saya kursusnya tadi kursus A gitu misalnya. Nah, ini nanti bagaimana gitu misalnya tuh bisa di chat langsung secara real time, langsung langsung nanya gitu. Jadi nggak perlu lagi misalnya siswa sambil buka WhatsApp langsung nanya-nanya lagi misalnya hubungin gitu kan, itu nggak perlu lagi karena kita semua langsung bisa langsung satu platform ini pun bisa langsung dipakai.
Lalu ini tadi kan tampilan yang untuk ini ya, tadi tampilan untuk yang siswanya, tapi tampilan untuk administratornya akan seperti apa ya? Ini akan muncul seperti ini ya. Nanti ada panduan juga di sini penggunanya dalam menggunakan learningware-nya. Dan di sini misalnya untuk meregistrasi ya nanti beberapa siswa-siswanya penggunanya itu bisa langsung di sini. Jadi nanti tinggal klik kita masukkan data-data siswanya di sini, baik itu email dan lain-lain. Bahkan kita bisa masukkan dia ke grup, misalnya dia mau dibuat grup, mau misalnya membuat grup saya JLPTN 5 atau JLPTN 4 atau misalnya untuk Kaigo atau untuk apa gitu ya. Nanti kita bisa buatkan grup, di situ nanti siswa-siswanya akan masuk grup apa gitu ya. Nanti bisa langsung muncul di sini. Jadi kita bisa apa namanya bisa manage ya siswa-siswanya ini, mereka nanti akan dapat kursus A B C itu sesuai dengan grup-grupnya gitu misalnya, atau misalnya atributnya misalnya ini tahun tahun ajaran 1 apa tahun ajaran 2 gitu misalnya, atau semester 1 semester 2 di LPK-nya gitu ya misalnya, itu pun bisa dibuat seperti itu. Dan oh ya maaf, dan ini bisa nanti ada tanggal waktu loginnya ya. Jadi misalnya di sini loginnya misalnya hari ini, tapi misalnya mereka menggunakan jasa LPK-nya misalnya sampai tahun depan aja. Berarti nanti saya bisa setting nih, misalnya jadi 2026 mereka bisa loginnya gitu. Atau misalnya sebelum 2026 itu mereka udah nggak bisa login lagi gitu misalnya. Itu pun bisa dibuat seperti itu misalnya. Lalu kalau misalnya seandainya registrasi pengguna satu tuh capek kan ya, misalnya 100 gitu siswa yang harus diregistrasi, kita bisa meregistrasinya secara CSV ya. CSV ini semacam apa namanya Excel ya, macam Excel. Jadi nanti di sini tinggal diunduh aja template-nya, lalu kita bisa masukkan nih data-data nanti siswanya ke dalam Excel langsung di-upload. Jadi nggak perlu lagi satu-satu lagi buat meregistrasi ya. Lalu tadi untuk kursus gimana caranya kita masukkan kursus-kursus bahasa Jepangnya. Nanti di sini Bapak Ibu tinggal buat kategorinya nanti seperti apa. Lalu misalnya kelola kursusnya nanti misalnya saya ingin membuat kursus misalnya bahasa Jepang gitu ya. Nanti tinggal langsung dibuatkan di sini bahasa Jepang. Nanti kursus bahasanya, kategorinya misalnya udah membuat kursus kategori seperti apa gitu misalnya, ntar tinggal diklik. Lalu misalnya tampilannya mau tampilan gambarnya kecil, apa mau tampilannya daftar gitu tuh bisa disetting di sini. Lalu apa namanya sertifikat ya tadi yang saya sebutkan sebelumnya, misalnya sertifikat saya ingin setelah mereka selesai kursusnya misalnya langsung dapat sertifikatnya gitu misalnya. Ini pun langsung dibuat ya sih nanti. Dan ini kita bisa membuat sertifikatnya tuh apa namanya custom ya. Jadi misalnya udah pakai template di sini atau misalnya mau digambar yang diunggah. Jadi misalnya sesuai dengan Bapak Ibu misalnya template template sertifikatnya seperti apa pun bisa dibuat ya di sini. Lalu teksnya di sini nanti bisa diganti-ganti. Nah, ini contohnya ini kalau ini control access ini lebih agak lebih ini ya kuasi ya. Jadi misalnya alamat IP misalnya, jadi misalnya cuma bisa beberapa tempat doang yang diizinkan misalnya untuk bisa akses misalnya itu pun bisa. Nah, tadi kan udah kursusnya bisa dibuat, nanti dibuat pengaturan unitnya di sini. Jadi nanti misalnya kursus ini misalnya nanti mau dibuat kurikulumnya seperti ini, misalnya chapter 1 tentang lecture, misalnya tentang kuliahnya tentang apa, misalnya nanti dibuat. Lalu ada misalnya ujian-ujiannya atau tes-tesnya pun bisa dibuat di sini. Dan ada namanya survei ya. Selain ujian tuh Mbak ada namanya Melna, survei. Ya, ini fiturnya banyak banget nih Mbak Melna. iya, iya betul Ya, ya Pak. makanya kayaknya apa ya? Ini kita sambil jalan aja sih ya, karena gini, Mm. saya pikir sih Jepang itu memang perfect ya. Mereka bikin 100, belum tentu kita pakai 100 gitu, mungkin Iya, 30. iya, iya 30. Mm. Makanya, tapi nggak apa-apa. Ini kan Mbak Mela kan, ini karena udah ada beberapa teman-teman yang nanya-nanya juga sih ya, melalui. Oh iya, iya Pak. Iya Pak. Mungkin kita sambil jalan ini apa nggak kita lanjutkan dengan diskusi sama teman-teman sambil dengar Oh nanti boleh, boleh Pak. Boleh, kalau boleh. mereka nanya Boleh. kita bisa tunjukin yang ini loh gitu. Oh iya boleh Pak, boleh Pak. Heeh, biar agak agak seru sedikit gitu ya. Iya, iya, betul, betul, betul. Boleh Pak, boleh. eh ini ada juga sebenarnya dari saya juga pertanyaan satu ya. Misalnya ini ya, ini kan Mm. sistem kan ya Mbak Melda ya. Ini yang Mm-mm. belajar itu apakah mereka itu perlu download aplikasi atau enggak gitu ya?
Oh, aplikasi bisa di-download, bisa pakai browser pun bisa ya, Pak. Oh, Jadi, dua-duanya bisa ya, oh, nggak perlu dua ini bisa, ya. betul, betul, betul. Iya, Aplikasinya iya. ada di iPhone, ada di Android Play Store, sama apa namanya Google Play Store ya, dan juga Google Play Apple, Store ya. Apple ada, Heeh. iya. Bisa bisa download, bisa juga pakai browser pun bisa, Pak. Nah, ini dari Nurholis ini ada pertanyaan ya. Untuk belajar Hmm. menggunakan Learningware ini bisa untuk semua orang yang ingin belajar bahasa Jepang atau yang khusus LPK saja. Saya pikir bisa untuk ini mungkin begini ya mungkin pertanyaannya ya. Mm-mm. Kalau apa namanya dia pingin belajar langsung, itu mungkin harus ada yang menyiapkan kontennya dulu ya mungkin seperti itu ya mungkin Mbak ini ya. Iya, jadi kalau misalnya, untuk siswa LPK aja ya Pak Aswandi. Maaf ini untuk siswa Eh, LPK-nya atau gimana ya? Orang umum bisa belajar langsung dengan menggunakan Learningware ini atau LPK menggunakan Learningware ini untuk memberikan pembelajaran gitu. Itu dua itu Hmm, yang hmm, hmm, hmm. ini ya. Jadi sebenarnya ini ya Pak, jadi tadi Pak Nurholis ya Iya, pertanyaannya ya. Ya, jadi terima kasih pertanyaan. Jadi di sini sebenarnya kalau menggunakan Learningware ini memang tadi seperti Pak Aswandi bilang harus ada dulu ya materinya karena memang Learningware sendiri menyediakan platformnya ya, bukan bukan langsung dengan kursus-kursus yang sudah ada. Jadi kursus-kursus tetap harus dibuat oleh pihak administratornya ya. Dan dalam iya, hal ini tentunya misalnya PLPK, misalnya LPK sudah menyediakan materi-materinya sendiri, misalnya dengan sensei-senseinya dan lain-lain yang tinggal diupload di dalam learningware-nya, lalu bisa dipakai oleh siswanya ya, misalnya tadi orang LPK-nya, saya siswa LPK-nya, atau bahkan internal LPK sendiri mau belajar pun juga bisa langsung pakai kan. Nah, kalau misalnya orang umum ya, Pak Aswandi, misalnya orang umum yang tanpa iya, siswa yang tanpa LPK, misalnya tapi pengen belajar bahasa Jepang, mungkin bisa saya arahkan ke Manabel Japan aja, bukan ke Learningware ini, karena memang di situ sudah ada apa namanya untuk kursus-kursus belajar bahasa Jepangnya ya, memang tapi iya. memang kendalanya adalah tidak bahasa Indonesia, bahasa Jepang aja dan bahasa Vietnam belum ada bahasa Indonesianya Iya. gitu. Nanti kami support dari Hello Work mungkin ya. Nanti ya. Iya, dari Hello Work nanti Iya. bisa disupport di situ, betul. Iya. Jadi Kalau itu yang umum ya Pak. Mm-mm. Jadi kalau sistemnya sendiri, learning management sistemnya sendiri itu memang khusus untuk LPK. Tapi kalau untuk yang Mm-mm. mau belajar langsung itu akan ada satu ini sendiri, misalnya Hello Work menyediakan pembelajaran bahasa Jepang dengan difasilitasi oleh Learningware seperti itu bisa gitu ya Mbak ya. Bisa juga Pak, Iya bisa iya, itu bisa sekali ya. siap siap siap. Ini semakin banyak nih pertanyaannya Mbak Mela. Makanya Oh iya iya nggak apa-apa Pak, langsung kayaknya sambil memang sambil minatnya lumayan tinggi. Jadi sambil kita sambil berjalan. mengadopsi. Saya khawatirnya sih kita habis waktu, tapi pertanyaan mereka banyak. Jadi kita combine aja gitu maksud saya. Jadi Iya combine sambil aja di betul sini. Pak, Iya iya sambil iya ditampilkan ya di layar, Pak. iya sambil dimunculkan di layar. Izin dari Mbak Winda ini, izin bertanya apakah pembelajaran melalui Learningware ini efektif untuk yang baru ingin belajar bahasa Jepang? Oh Nah, kalau untuk belajar berdasarkan ya, pengalaman Pak Belna ini ya, coba. kalau untuk saya sih sebenarnya ya misalnya untuk belajar pertama kali belajar bahasa Jepang memang memang harus ada tadi ya, makanya Learningware ini nggak cuman video aja ya tadi ya Bu. Jadi misalnya tadi kan pembelajaran misalnya contohnya tadi ya. Ini kan nggak cuman pelajaran video dan tes ya tadi dari yang kursus contohnya yang misalnya kursus bahasa Jepang. Apalagi kalau untuk baru belajar bahasa Jepang kan biasanya baru N5 N4 ya Pak Aswandi Ya, ya. ya, Misalnya contohnya ini menggunakan video ini dan makanya itu dari kami pun ada namanya live ya di sini. Jadi di sini bisa kesambung melalui Zoom atau misalnya dari live sendiri ya. Jadi nanti misalnya butuh mendang ya, butuh konsultasi dengan senseinya langsung atau belajar langsung dengan senseinya menggunakan Zoom pun bisa langsung diintegrasikan di sini. Jadi disitulah apa namanya kita bagaimana kita untuk bisa mengefektifkan belajar online karena memang kita tahu kalau online belajar cuman video aja dan tes aja mungkin masih kurang ya. Jadi ya, harus ada ya, namanya belajar tatap langsung walaupun tatap langsungnya nggak lewat ketemu langsung tapi ketemunya lewat laptop atau HP gitu ya tapi tetap ya, bisa ya, ya. menggunakan Learningware ini gitu dan ini nanti bisa contohnya ya di sini bisa langsung dibuatkan nanti live videonya jadi tinggal ketika klik sama siswanya langsung muncul nih nanti sensei jam berapa dan jam berapa langsung ketemu di situ ini contohnya nggak ada ya tapi ntar misalnya kalau mau nyoba nanti bisa dibuatkan oleh Hello Work kayak dari Hello Work Ya. nanti dicontohkan nanti secara apa namanya langsung ya Pak.
Saya pikir sih iya Ya, terima kasih jawabannya. Mm-mm. cukup efektif Mbak Mela ya, karena saya lihat tadi ada ini ya, apa namanya, untuk orang yang baru ingin belajar bahasa Jepang itu kan mungkin dengan fitur-fitur yang ada seperti mangganya segala macam tadi itu bisa membuat mereka lebih ini ya. Tapi tentu saja itu ya apa namanya, kontennya juga sih mungkin ya. Kontennya harus dibuat lebih Iya, menarik kontennya gitu. harus Iya, dibuat lebih apa namanya? Dibuat lebih menarik gitu ini ya. ya Pak, menarik. Dan itu bisa mungkin dari nanti dari Hello Work misalnya mungkin mau menyediakan nanti ya Pak, misalnya Iya, kursus-kursus yang nanti yang mungkin dari manga gitu kan kita bantu ya. support ya, dalam hal itu. Nah ini ada pertanyaan yang agak teknis nih Mbak Melna. Mm-mm. Untuk integrasi dengan Zoom itu apakah perlu punya Zoom Pro dulu atau enggak gitu sih? Ya itu untuk yang hal tersebut harus punya ya, tentu harus punya. Itu namanya saya lupa. Sistem ah, sistem Zoom ya Pak, yang Zoom yang berbayar itu kan. Dan itu harus Iya, misalnya iya, iya. saya sih misalnya contohnya nih misalnya dari kalau misalnya mau menggunakan Hello Work, misalnya mungkin nanti Hello Work bisa membantu apa namanya support di Zoom-nya nanti tinggal dibuatkan Iya, platformnya itu pun bisa. Jadi nggak perlu harus perorangan punya Zoom Pro ya. Jadi cukup iya, satu satu LPK-nya aja atau misalnya satu dari Hello Work atau apa itu bisa punya punya Zoom Pro-nya. Jadi bisa menyediakan nanti langsung pakai Zoom gitu, integrasi Zoom. iya. Memang harus punya Zoom Pro dulu ya biar bisa Heeh, koneksi ya. Karena kan makan betul-betul Pak. kalau bukan yang berbayar dia otomatis kan akan hilang dalam 45 menit ya Pak ya kalau nggak salah ya. Dan Ya. memang di sini kita juga bisa langsung buatkan ini ya. Sebentar, saya mau coba. Bisa dikoneksikan langsung dari dashboard ya. Langsung dikoneksikan langsung langsung buat ya Pak. Sebentar maaf, ini saya. Nah, ini ada Oh, pengaturan integrasi Zoom-nya ya integrasinya Bapak ada ya Ibu. pengaturan integrasinya di situ ya. Jadi ya kita tinggal aktifkan aja di sini. Eh, Langsung aktif diintegrasikan. Jadi nggak perlu ini ribet lagi. Cuman memang awalnya kita harus namanya ini ya atur API-nya juga ya dulu. Nanti misalnya oh ID iya, akunnya, setting. Ya, ID kliennya, terus tokennya ya. ya, Dan ini ya, memang didapatkan dari Zoom yang memang pro ya, Zoom yang ya, integrasi. ya. Tapi gampangnya adalah kita nggak perlu lagi ribet-ribet membuat sistemnya lagi ya buat integrasi karena memang sudah terintegrasi ya. Dan nanti di situ Otomatis tinggal ya berarti ya. ya otomatis Pak. Jadi nanti Ya. tinggal buatkan aja nih nanti misalnya buatan itu Zoom-nya kapan nih waktunya dan lain-lain nanti ini langsung muncul Hmm, Pak di live yang Zoom tadi ya. waktu jadwalnya ya jadwal live-nya. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan dari Mbak Saras ini ya. Iya. Apakah di e-learning ini bisa membuat kuis dengan sistem section seperti di ujian JFT Basic, yang mana Oh, kalau sudah sistem masuk quiz ke ya. section berikutnya tidak bisa kembali ke section sebelumnya. Jadi bikin kuis, setelah Mm-mm. selesai kuis itu dia nggak bisa, dia hanya bisa maju gitu, nggak bisa mundur lagi gitu. Mungkin gitu ya pertanyaannya dia. Oh iya, itu Ya, bisa dibuat yang ya. tadi ya, kayaknya ada Iya ya. Mbak. Tadi ada jadi misalnya contohnya nih unit nih ya, saya contohkan dulu ya. Iya, Misalnya kursus di sini, ini kan nanti ada kuis, ada namanya contohnya ada tes ya, kuis, lebih ke namanya tes tes ya, ya, tes, tes iya, ya. di sini. Misalnya kuis ya di sini. Nanti di sini ada pengaturan banyak sekali pengaturan di sini ya Mbak Sarah. Jadi misalnya mau apa namanya jumlah pertanyaannya berapa dan juga nanti misalnya dibuat tampilannya pun bisa diubah ya. Misalnya apa namanya pengaturan pengaturan pengaturannya misalnya tadi saya nggak bisa dilewati ya misalnya. Ini misalnya Oh iya lewati ada ya. pertanyaan benar gitu ya. Ini misalnya nggak bisa Tidak bisa dilewati dilewati, ya pun nggak bisa di bisa skip ya. nggak bisa di skip ataupun misalnya nanti apa pengaturannya pun misalnya mau dibuat acak pun bisa jadi nggak bisa diambil lagi ya nggak bisa back lagi pun bisa digunakan terus skor otomatis juga ada atau misalnya apa namanya tampilan-tampilannya ya tombol ulasan dan lain-lain pun juga banyak ya jadi sini sebenarnya yang tadi Mbak apa Mbak Sarah juga tanyakan juga sebenarnya bisa ya nanti nanti bisa di setting supaya nanti misalnya nggak bisa dibalik lagi gitu pun ada sebenarnya sini. Dan nanti misalnya ini tadi ya yang paling uniknya adalah karena operasi ilegal. Jadi saya contohnya ketika misalnya saya lagi tes gini nih, terus saya misalnya klik tab lain, itu langsung ke ambil sendiri Pak tesnya itu pun bisa ya. Jadi nanti eh, di untuk mencegah anaknya apa siswanya nyontek Oh, gitu nyontek ketika ya. ujian. Oh. Itu pun Tapi bisa. kalau Jadi kalau nanti dia bawa dua HP bisa aja tapi ya Mbak. iya sih. Cuman kita meminimalisirnya dengan itu Iya, ya iya. misalnya dia hanya satu device ya Iya, Pak. iya. Jadi mau nggak mau dia nggak bisa apa namanya nggak bisa buka-buka Heeh. hal lain selain
ujian itu ya misalnya itu pun ada namanya deteksi operasi ilegal di sini ya. Iya, Jadi iya, sebenarnya iya. nanti ini dari sini Mbak Sarah nanti ada ini ada pengaturannya tadi yang Mbak Sarah bilang untuk apa namanya bisa bisa balik lagi atau enggaknya itu nanti bisa diatur ya di sini. Nanti kalau misalnya mau coba nanti bisa kita bantu buatkan ya mau dari Hello Iya, Work juga ya misalnya mau nyobain bikin seperti itu gitu nantinya. Ya iya, silakan Pak Sondi mungkin iya. ada pertanyaan lagi Ya, lain. dari Mas Sigit ini minimum device. Tadi kan udah ada ya kayak di awal kita udah pernah jelasin ya. Untuk minimum device pada saat untuk mengakses learningware ini ada misalnya HP-nya minimum harus Android itu atau Oh misalnya ini tuh compatibility-nya ya Pak. compatibility-nya. Kalau iPhone kayak saya kan harus punya iPhone Pro, saya nggak punya kan ya, harus utang dulu gini aja. Ya ini sih lingkungan operasinya ya di Ya, sini ya ya Pak nah ini Sigit ya. ada ya. Heeh, ada Pada prinsipnya macam-macam di sih sini. semua bisa, Mbak ya, nggak terlalu apa namanya high. Kalau dioperasi cuma langsung sama kelompok sama aja dong. Iya, pada Iya, prinsipnya sih heeh. terlalu ini ya. Seharusnya nggak ada masalah sih apa ini apa prinsip-prinsip untuk apa untuk ini ya loginnya ya di sini ya nanti di sini bisa dicek sendiri OS-nya lalu misalnya browsernya Ya, ya iya, juga ada browsernya ya. ya misalnya ada yang Google Chrome ada yang Firefox atau misalnya Safari gitu ya itu pun bisa dipakai dan di sini tadi yang saya sebutkan juga akan terus update ya jadi misalnya nanti kita coba terus nih misalnya ada device-device baru pun kita coba kita cobain di learningware-nya apakah Iya, compatibility kalau iya. misalnya nggak compatibility bisa kita nanti bantu untuk bisa disupport gitu ya kalau misalnya nanti misalnya bapak dan ibu ada kendala ini ternyata pakai iPhone versi lama banget kita nggak bisa gitu Ya, atau misalnya ganti. Android versi lama gitu nggak bisa nanti bisa langsung ini ya langsung disupport sama kami misalnya harus seperti apa dan atau misalnya mungkin nanti kita bantu buatkan misalnya versi yang apanya gitu ya, yang lebih ke support gitu pun nanti bisa dibantu. Ya. Oke, makasih. Ini berikutnya pertanyaan Mm-mm. dari LPK Jun. Ini lumayan, ini volumenya banyak sih sebenarnya yang mau ditanyakan beliau ini ya. Iya, iya. Eh, di dalam aplikasi Learningware ini ada sisi tanya jawab. Apakah ada notifikasi khusus tanpa membuka aplikasi? Oh ya ada tadi ada Ada ya, bisa push on push on notification ya. ya Pak Sony. Ada Iya notifikasi push on ya, iya. notification. Ha-ha. Jadi At- utamanya nanti misalnya ada reminder ya, reminder belajar, ya, kursus-kursus yang belum diambil itu pun bisa langsung ternotifikasi di HP ya, Bapak Ibu ya. atau harus membuka dan oke. Ini kalau notifikasi khusus itu bisa dia buka aplikasi dulu atau tanpa membuka aplikasi dia akan Langsung eh, muncul ya. muncul ke SMS atau misalnya ke email atau kayak itu enggak ya Mbak ya? Muncul Pak. Jadi nanti misalnya Heeh, misalnya kalau Bapak Ibunya nanti bisa download aplikasi, dia akan heeh. muncul seperti kita misalnya notifikasi WhatsApp gitu loh kan. Nanti muncul kan Oh apa namanya ya, misalnya reminder quiz. Atau ada juga cara kedua misalnya pakai email. Jadi misalnya nanti oh ke tiap kita email dia bisa notifikasinya. kita juga Oh bisa settingin emailnya juga. tanpa buka Jadi aplikasi ya berarti ya? tanpa buka aplikasi betul. Jadi nanti Iya misalnya iya sini iya. saya mau mengelola kursusnya nih misalnya nanti tiap ada namanya otomatisasi ini ya otomatisasi ini ya pengaturan ya. Ini ada Iya, pengaturan tugas otomatis. Jadi di sini nanti setiap ada ujian atau ada kursus masuk, misalnya saya mau misalnya setting ada emailnya nih remindernya atau belajarnya tiap misalnya seminggu sebelum atau misalnya 3 hari sebelum atau berapa tuh bisa disetting Pak secara otomatis akan muncul. Jadi ini dia sih kelebihannya adalah karena kita kayak sebagai penyelenggara kan kadang-kadang suka lupa juga ya, misalnya iya, iya. kalau nggak men-setting waktu-waktu buat remindernya ya, buat pengingatnya ya. Jadi Betul betul betul. kalau misalnya menggunakan otomatisasi dengan sistem kita 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 yang lupa pun juga terminimalisir ya karena Iya, langsung secara sistem langsung dibuatkan ininya ya pengaturannya gitu. Nah ini sih jadi di sini ada Pak Ibu nanti di sini bisa mengatur otomatis atau misalnya bahkan misalnya Bapak Ibu juga pengen bikinnya ada template-nya lah nggak mau nulis-nulis lagi iya, banyak-banyak iya, iya. ada bisa dibantu nanti template emailnya dan lain-lain. Oke. Dan ini masih dari LPK Jun juga nih, Mbak. Ya. Eh, Mm-mm. Ini kan apa namanya dashboardnya itu untuk yang ngajar sama yang belajar itu apakah berbeda? Ataukah yang Mm-mm. belajar itu bisa ngelihat yang ngajar yang itu ada batasan nggak? Nggak tuh? Ada Bapak Ibu. Jadi di sini nanti Iya.
penggunanya itu sebenarnya ada beberapa macam ya Ya istilah usernya tipenya ya. ya, usernya, tipe usernya. Nah, di sini nanti tipe usernya itu ada namanya siswa, administrator umum, Oke, administrator dibagi-bagi grup, ya. dan administrator kursus. Nah, iya betul Pak. Mm-mm. Jadi apa itu bedanya? Nanti kalau siswa ini hanya bisa lihat yang tadi ya user screen ya. Jadi ini yang Bapak Ibu lihat ini administration screen nggak bakal bisa dilihat sama siswanya Pak Ibu. Sedangkan administrator umum grup kursus ini bisa lihat nih yang baik itu user screen tadi sama yang ini yang saya tunjukkan di sini di gambar ini adalah administrator screen ya. Jadi mereka bisa buka nih. Cuman kalau administrator umum itu bisa melihat semuanya nih fungsi-fungsi di sini, sedangkan administrator grup itu terbatas. Jadi cuma bisa lihat penggunanya aja atau Hmm. misalnya kontaknya aja, tapi kursusnya dia nggak bisa mengelola. Karena yang bisa mengelola cuma administrator umum dan administrator kursus. Nah ini kenapa ya Pak Aswandi ada begini? Karena memang misalnya contohnya nih, saya pengen buat coachnya, misalnya mentornya, sensei. Sensei ini bisa ngelola siswanya ya, tapi dia nggak boleh ngelola secara kursusnya lah atau misalnya macam-macamnya misalnya atau misalnya sensei boleh lihat kursus tapi sensei nggak bisa nge-setting-setting yang lain-lain lah karena yang lain-lain misalnya pihak LPK-nya gitu misalnya pihak manajemennya gitu. Nah ini dia jadinya kenapa ada macam-macam tipe-tipe penggunanya ya karena kita ingin bisa semuanya pakai platformnya tapi juga bisa di apa pengelolaannya pun jangan semua orang bisa ngelola macam-macam ya jadi Ya, harus ya, cuma ya, betul, betul, dengan betul. role-nya ya Iya seperti ada itu. aturannya lah istilahnya. Iya, iya. Ada aturannya Iya, betul-betul. iya. Jadi lebih rapih gitu ya Pak nanti pengelolaannya. Oke, saya pikir udah jelas itu ya. Nggak bisa sembarangan Jadi siswa lihat nggak gitu. bakal bisa setting-setting Pak. Iya, Karena memang cuma bisa lihat yang ini ya, yang layar pengguna ya, user screen ini iya, dia nanti. Dia cuma bisa. Kadang kan layar administrasi yang administrator tadi ya. Mm-mm. betul. Oke. Nah, ini masih sebenarnya sih masih nyambung nih pertanyaan dari Mbak Siva ini kan. Mm-mm. Eh, apakah siswa dapat melihat hasil tes dari siswa lainnya? Oh itu nggak bisa Mbak Nggak bisa Siva ya? nggak bisa. Nggak bisa, Karena nggak bisa karena walaupun sama-sama siswa, dia punya user masing-masing ya. Nggak bisa dia masing, melihat betul, orang. betul, betul, Oke. betul, nggak bisa lihat. Jadi Iya, iya. paling mungkin nanti misalnya seandainya si dari pihak administratornya memang mau ngasih Heeh. tahu ya, memang mau Ya. nunjukin ini hasil-hasilnya pun bisa. Tapi kalau antar siswa nggak bisa. Oke, oke. Nah, itu kalau di dalam kurs ini bisa dibuatkan ranking nggak, Mbak ya? Kalau untuk misalnya hasil ini otomatis ranking ini kan nanti akan dilihat oleh gurunya ya, bukan oleh Mm, mm, ini mm, ya. mm. Jadi Iya ada betul 20 betul. orang, dari 20 orang itu secara otomatis keluar ranking 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20-nya. Itu ada nggak, Mbak ya, fiturnya? Paling nanti kalau misalnya hasil tes ya Pak, misalnya Hasil tes, hasil iya tes betul di hasil sini tes. ya, Ya. ini kan ada hasil tes ya. Misalnya nanti sebenarnya kita misalnya bikin grup gitu kan tadi misalnya grup Grup, ya apa betul. contohnya ya grup contohnya ini nanti paling kita bikin ini ya Pak nanti ada skor tertinggi jadi nanti kita Oh, bisa nunjukin mana yang paling dari paling tinggi paling ke bawah gitu jadi nanti ada muncul satu oh. dua tiga empat limanya ya Pak. Di filter Jadi ya di sini ya. Oke, difilter bisa oke, oke, difilter oke. dan ini pun nanti bisa diunduh ya Bapak Ibu jadi Bisa misalnya di saya Excelin pengen ya. di Excelin jadi nanti Bapak Ibu saya mau masukkan datanya ke arsip ya, arsip Heeh. di apa namanya di komputer itu pun langsung bisa Iya, dari riwayat tesnya, skor tertingginya, jumlah tes yang diambil iya. pun bisa langsung diunduh. Oke. Lumayan seru nih pertanyaannya udah memang ini ya. Ini kendala-kendala apa Langsung namanya? kendala-kendala Iya, ya Pak, yang dihadapi yang oleh terjadi ya. sensei-sensei kan ya. Iya betul. Nah, ini yang dari LPK Arkadia izin bertanya, apakah Learningware ini bisa disetting bagi siswa yang sudah naik kelas? Apakah bisa disetting course atau mata pelajarannya sesuai dengan kelasnya? Itu Bisa. lebih ke ini ya Pak, Iya, isu eh, kursusnya ya Pak, ya, ya, ya. asesnya Maksudnya ini ya. kan mungkin ada kelas N5, ada kelas N4, seperti itu ya. Mungkin beda-beda ya. Betul betul. Nah Naik ini kelasnya itu Pak jadi apakah? naik Heeh, kelasnya akan seperti apa ya Pak? iya, iya, iya. Nah, jadi inilah yang memang harus dilakukan ya dengan menggunakan learning management system ya, Pak. Iya, Jadi sini kelola kita kursusnya ya. mengelola kursusnya di sini. Nanti di sini ada namanya Bapak Ibu izin kehadiran ya di sini. Jadi Heeh. nanti di sini saya bisa membuat kursus apa nih yang mau diambil. Misalnya kursus ini ya, misalnya contohnya kursus ini demo ini dan ini kita bisa targetkan ini siapa saja yang bisa ngambil kursus ini. Misalnya saya tadi grup ya, tadi misalnya grup JLPT atau grup apa gitu kan ya. Ini bisa diambil di sini.
nanti diklik semua. Bentar, maaf. Nah, nanti di sini saya bisa buatkan siapa saja nih yang ambil kursus ini dan juga grup apa yang yang bisa ngambil gitu kan ya, bisa ngambil kursusnya. Dan ada waktunya ya Pak. Jadi misalnya waktu kursusnya tanggal berapa sampai misalnya akhirnya tanggal berapa dia bisa mengambilnya. Dan ini bisa kita buat sesuai dengan misalnya periode dia nih, misalnya pengambilan JLPTN 5 cuma misalnya 2 bulan gitu. Jadi saya bisa setting nih dia bisa belajar JLPTN 5-nya ini misalnya cuma sampai 2 bulan gitu. Lalu misalnya yang tadi ngambil kursusnya misalnya, maaf ini sebentar nih. Misalnya yang mengambil kursusnya misalnya hanya apa user-user yang masuk grup JLPTN 5 gitu dan itu bisa diambil ya di sini ditargetkan. Nah, ini contohnya mungkin yang tadi jadi pertanyaan dari Bapak Ibu tadi ya, dari tadi tadi yang sebelumnya. Gimana ya kalau misalnya seandainya saya punya kursus ABC JLPTN 5 tapi saya pengennya cuma orang-orang JLPTN 5 aja dan juga misalnya JLPT yang ngambil JLPTN 5-nya pun misalnya cuma bisa 2 bulan aja gitu misalnya. Itu semua bisa disetting di sini ya nanti untuk izin kehadirannya. Nah, kalau seandainya nanti misalnya udah lewat dari waktu akhir khususnya, nanti dia nggak bisa ngambil lagi, nggak bisa ngeklik lagi kursusnya. Atau nanti misalnya selain yang orang ini nih, Bapak Ibu nih, selain yang target ini, misalnya yang dipilih, selain target yang dipilih ini, ya dia nggak bisa lihat nih kursus yang selain ini, selain orang-orang ini gitu. Itu bisa disetting semuanya seperti itu. Jadi ini diharapkan nanti Bapak Ibu juga bisa lebih ini ya, organisir ya. Misalnya ini yang siapa yang bisa ngambil kursus ini, siapa yang berapa lama waktu ngambil kursusnya, gitu-gitu kan. Dan semua bisa diotomatisasi. Ya Iya. Pak, silakan Pak. Ya, Mas Andi. ini untuk sementara pertanyaannya udah ini dulu ya. Nanti kalau silakan kalau masih ada yang mau bertanya ya buat teman-teman yang ada di sini ya. Karena memang saya pikir sih ini ya untuk memahami eh, implementasi learning management system ini mungkin kendala yang ada pada teman-teman ada nggak sih jalan keluarnya di sini kan? Nah itu ya itu akan lebih ini ya lebih mudah Betul, kita betul. pahami gitu ya. Tapi kalau Betul, sekiranya betul, Pak. memang belum ada itu tidak apa-apa nanti bisa menghubungi menghubungi kami ya. Mungkin nanti dari Mbak Syakira akan memberikan apa namanya kontak ya. Bisa bertanya nanti akan kami fasilitasi dengan ke teknisnya dari Mbak Melna dan kebetulan di tim Hello Work juga ada tim engineer-nya yang akan mensupport ya pada saat apa namanya kalau ada kendala pada saat implementasinya. Mungkin dari Mbak Melna bisa Betul, betul. dilanjutkan di bagian akhir-akhirnya mungkin masih ada yang mau dijelaskan lagi mungkin. Iya sih Pak, jadi Eh, terakhir mungkin eh, udah ya semuanya, hampir udah semuanya. semua ya. Iya. Dan memang mungkin nanti pengaturan ini pengaturan banyak ya. Ini mungkin nanti Iya, pihak iya. pihak Hello Work ya misalnya atau pihak LPK mungkin bisa ingin memakai ini misalnya saya pengen logo ini misalnya diganti LPK-nya gitu Iya misalnya itu bisa pun misalnya ya. bisa diganti custom atau tema-temanya lebih lebih tema dan juga Iya. misalnya tadi ini perpustakaan ini misalnya contohnya saya pengen masukin buku-buku misalnya Nihongo apa Minano Minano Nihongo Nihongo misalnya. Iya. yang masukin di arsip itu pun bisa dimasuk-masukkan ya ke Ya. folder-folder ini nanti. Jadi anak bisa siswa bisa belajar di Oh, perpustakaannya. ya, Mm, Mbak Melna, kalau ini kita kan mau bikin soal misalnya kan ya. Nah, mm, mm. materinya udah kita masukin. Itu kita bisa bikin soal secara otomatis nggak dengan sistem di sini? Oh bisa Pak. Jadi nanti misalnya nih Oh, tadi oh. ya unit ya tadi unit sini Bikin soal ujian buat anak-anak misalnya kan? bersiswa ujian. Jadi nanti tinggal bikin tes lagi misalnya di Oh, sini oh. atau misalnya mau survei juga bisa nih tes. Nanti Bapak Ibu misalnya tinggal buat aja misalnya nih ujian gitu ya. Mm-mm. Ujian. Lalu di sini misalnya tinggal masukin aja di sini ya, langsung pertanyaan-pertanyaannya, Pak. Jadi pertanyaannya pun bisa secara satu persatu ya, individual, atau mau udah langsung dalam bentuk CSV ya, Pak. Jadi misalnya pertanyaannya langsung saya mau masukin 100 pertanyaan gitu, yang udah ada tinggal dimasukin aja. Ini bisa langsung nanti diupload di CSV-nya gitu ya. Atau misalnya saya mau pertanyaannya satu-satu gitu kan, buat pertanyaannya. Jadi nanti tinggal bikin pertanyaan di sini, di teksnya bahasa Oh, Jepang misalnya. Lalu nanti misalnya ada gambar-gambar pun bisa ditaruh ya, misalnya ada gambar-gambar misalnya kanji atau apa gitu kan ya, iya, iya, misalnya iya. bisa ditaruh di sini. Atau misalnya nih nanti jawaban yang benarnya misalnya berapa jawaban jawaban benarnya misalnya nomor satu atau misalnya ada
dua gitu kan. Ada Iya, iya. misalnya ada hint-hintnya ya, petunjuk misalnya kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang kita pengennya mungkin susah jadi adalah hintnya ya, petunjuk-petunjuknya itu bisa Iya. ditambahkan di sini. Lalu atau misalnya penjelasannya pun bisa di sini. Nanti kita bisa buatkan di sini ya paling misalnya satu persatu atau misalnya nanti apa namanya pertanyaannya ini yang mungkin sudah pernah dibuat sama Bapak Ibu sekalian tapi pengen dimasukkan lagi gitu. Jadi misalnya nggak mau double nulis lagi gitu ya. Itu pun Oke. bisa juga Pak. Jadi ini yang misalnya udah pernah dibuat, pertanyaan-pertanyaannya pernah dibuat, saya mau comot nih gitu kan, mau saya Masukin taruh nih gitu yang ya. ke pertanyaan, Hmm. itu bisa disalin langsung, bisa dipakai gitu. Jadi yang ini bagaimana caranya supaya kita meminimalisir beban melakukan hal-hal cara-cara berulang gitu ya Pak. Iya, iya. Jadi itu jadi cukup satu atau misalnya mau langsung buat pertanyaan banyak langsung di CSV tinggal di-upload gitu atau misalnya Iya. membuat salin gitu. Tapi seru juga Mbak ya. Bisa mengurangin itu misalnya gini tuh Mbak. Kita kan udah bikin Mm. soal itu kan kita soal yang udah kita buat itu 1 sampai 10. Nah, soal itu kan urutannya mau kita acak gitu. Nggak jadi 1 sampai 10. Misalnya dua duluan, tiga duluan itu secara otomatis atau Oh harus kita bisa ini juga Pak. sendiri? Bisa ya? Bisa Pak, jadi nanti ini lebih ke namanya ini ya Pak pas di sini ya nanti pengaturannya ini ya pengaturan unit maaf maaf tadi tes ya. Heeh. Jadi pas di tes tadi ini sebentar tadi yang udah buat aja deh. Tadi kan ada tes yang saya buat ini ya. Iya. Karena kan Ini anak-anak kita itu kan suka ini ya. Dia nanya sama temennya jawabannya. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak ngehafal jawaban gitu ya. Padahal kan, nah kalau kita putar balik pertanyaannya kan dia kan salah-salah tuh nantinya kan ya. iya iya Sama lagi. Pak. Betul betul. Ini lebih ke ini sih sebenarnya kalau di sini pengaturan acak-acaknya itu lebih ke jawabannya ya Pak. Pilihannya nanti ada bisa diatur bisa diacak ya Pak Oh, urutan-urutan acaknya. Terus pertanyaannya pun nanti bisa yang dibuat tadi ya, yang di pertanyaan ya diacak di juga ya. sini. Bisa diatur di drag and drop gitu Pak. Jadi nanti dia bisa dibuatkan sebentar ubah lokasi. Saya lupa. Ini nanti di sini tuh ada namanya ini ya Pak. Maaf ini saya nggak munculin. Tapi misalnya sini nanti Iya. bisa kita buat kita kita pindah-pindahin Pak. Misalnya dari pertanyaan satu 2 3 Heeh. 4 5 nanti jadi nanti akan Balik muncul gitu ya. pertanyaan misalnya pertanyaan satu dulu, pertanyaan dua Heeh, dulu gitu. heeh. Bisa diubah-ubah Pak. Seperti itu. Oh, iya. Ya, jadi kan saya juga berkunjung ke beberapa LPK teman-teman gitu ya. Bagus-bagus sih Mm-mm. mereka belajar, tapi kadang-kadang ada juga waktu saya mendampingi interview anak-anak kita itu lucu. Jadi dia itu menghafal, memperkenalkan diri Jiko Sokanya menghafal, tapi ketika sama orang Jepangnya ditanya hal yang sama, tapi Beda dia ya, balik ini beda. dia salah Dibalik jawab ya. gitu. Dia nggak ngerti dengan yang Karena ditanyakan gitu. karena hafalin ya Karena Pak, karena ngafal itu, menghafal. padahal kan Iya nggak iya. boleh kan ya. Dia harus ngerti kan. Nah Iya itu sih ya. betul betul betul. Iya, iya. Oke, terima kasih banyak Mbak Melna. Jadi ini Mm-mm. benar-benar apa namanya satu masukan ya terobosan ya buat kita sih. Memang kalau di Indonesia mungkin kebanyakan masih ada yang manual atau misalnya masih menggunakan apa namanya Zoom satu persatu gitu kan. Iya betul betul. Mm-mm. Nah, tapi dengan adanya sistem ini setidaknya sih bisa ya yang saya lihat sih minimal ya bisa mengurangi beban administrasi guru ya dalam hal membuat soal atau misalnya memberi penilaian itu minimal ya walaupun banyak Minimal. banget ya konten yang ada di sini tuh banyak banget yang bisa kita manfaatin gitu ya apa namanya fitur-fiturnya sih ya. Iya betul betul Pak. Itu Iya. minimal bisa mengurangi itu ya Pak beban tadi itu ya. Beban iya iya Mm-mm, lebih mm-mm. efisien lah gitu dan bisa mengontrol secara periodik ya untuk apa namanya kemajuan pembelajaran anak-anak di Betul kelasnya betul. itu gitu iya. Oke, terima kasih Mbak Melna. Ya sama-sama Pak Aswandi dan Iya, Bapak Ibu sekalian. ini kalau dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, kalau tidak sekiranya tidak ada, nanti ini akan saya kembalikan ke Mbak Syakira ya untuk MC-nya ya. Baik, terima kasih Pak Aswandi dan juga Mbak Melna. Terima kasih banyak. Tadi sharingnya juga banyak sekali insight yang baru ya. Tadi ada terkait learning aware, tadi LMS banyak sekali fitur-fiturnya. Tadi yang mendukung banyak kendala-kendala mungkin dari Bapak Ibu sekalian di sini, terutama mungkin bagi LPK dan juga siswa-siswa yang berminat untuk belajar bahasa Jepang gitu. Tadi ada beberapa kendala dan
sudah terangkum semua di learning War tadi ya Mbak ya. Terima kasih juga tadi atas jawaban-jawabannya. Mungkin bagi peserta yang hadir di sini, mungkin kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut tadi yang mungkin belum sempat disampaikan, boleh dikontak ke kontak yang ada di kolom chat. Nah, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara nih ya. Tapi sebelum itu mungkin kita akan dokumentasi dulu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin bagi yang bisa open cam, mungkin boleh di open cam Bapak dan Ibu sekalian untuk dokumentasi. Ya, baik. Mungkin bisa kita dokumentasi dulu ya Bapak dan Ibu. Mungkin saya hitung 1 sampai 3, mungkin 1, 2, ya. Hmm. Oh iya, untuk spotlightnya mungkin remove dulu ya sebentar. Mungkin diulang lagi ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu setelah open cam juga terima kasih atas waktunya. Untuk yang terakhir, mungkin sebelum itu kita Bapak dan Ibu bisa mengisi absensi terlebih dahulu yang sudah ada di layar yang sudah tampil. Nah, mungkin untuk mendapatkan e-sertifikat juga nanti bisa dikirim melalui email. Untuk itu mungkin bisa diisi form absensinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi selama kurang lebih tadi hampir 2 jam ya ini kita sharing-sharing. Lalu juga terima kasih kepada Mbak Melna atas informasinya tadi sangat bermanfaat sekali. Kita jadi tahu banyak fiturnya. Lalu juga terima kasih kepada Pak Aswandi yang telah memandu tadi kegiatan kita hari ini. Mungkin saya terakhir sebagai MC, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima Jadi, kasih. terima kasih.